Yes, baiklah masih di Jogja Smart Expo 2021. Yang menariklah adalah, yang menarik di sini adalah peserta kita salah satunya yaitu dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur. Dan hadir di sini adalah Bapak Welly Trilaksono. Pak Welly, apa kabar Pak? Baik. Baik, waduh. Ini kalau kita bicara mengenai potensi yang dimiliki Jawa Timur nggak ada habis-habisnya ceritanya ya Pak ya? Betul. Betul. Hadir di Jogja Smart Expo 2021 ini ada cerita menarik apa nih Pak? Sebetulnya banyak cerita menarik ya karena terkait pandemi ini maka pemerintah memberlakukan yang namanya PPKM. Yes. Setelah diberlakukannya PPKM maka banyak batasan-batasan yang sulit dilakukan oleh pelaku usaha terutama pelaku usaha kecil. Dan itu kan juga merubah pola masyarakat dalam mengkonsumsi sebuah produk. Ya, betul sekali. Artinya mereka tidak boleh keluar rumah. Terbatas ya Pak ya? Betul. Dari keterbatasan ini, maka kalau kita mau berpikir dengan jeli, kita harus menyikapi dari sebuah perubahan yang ada. Lah, UKM Jawa Timur pada saat pandemi mereka selalu berupaya untuk mencari peluang-peluang itu sampai di mana ada yang mereka dari produk awal itu beralih. Karena pada saat pandemi itu berjalan yang sebelumnya seumpama mereka itu produknya adalah aksesoris, mereka larinya bisa berubah ya Pak ya? Betul, ke fast moving yaitu di makanan. Karena sesuai kebutuhan waktu itu, pandemi orang masa mau fashion beli jalan-jalan ke baju-baju mall. terus gitu ya. Betul, tapi kan hanya makanan minuman. Dan itu kayak jadi tren akhirnya Pak ya buat UKM yang lain juga. Betul, itu yang akhirnya merubah semuanya. Maka disebut new normal yaitu tadi. Kayak di restart lagi ya Pak ya? Ya, betul, di restart lagi mereka. Tapi saya lihat memang semangatnya sangat luar biasa sampai hari ini pun mereka tidak berhenti begitu ya Pak ya. Saya lihat produk-produk yang dibawa sama teman-teman juga khususnya di pameran pada hari ini juga nih Pak. Betul, jadi dengan adanya pameran SMED di JCM ini, Jogja City Mall, maka ada harapan-harapan baru bagi teman-teman UKM dan UMKM untuk bisa memasarkan produknya kembali. Dan harapannya memang dari pameran ini tidak hanya orang di sekitar yang tahu, di sekitar mall aja yang tahu, tapi agak jauh itu bisa tahu. Jadi model pemasarannya juga itu harus berbeda karena dari pandemi ini orang itu otomatis berubah. Makanya sekarang konsepnya adalah harusnya ke offline to online. Offline to online, benar. Dan ini banyak sekali. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Dan ini dilakukan juga ya teman-teman dari Jawa Timur ya Pak ya? Betul. Didukung oleh Biro Perekonomian ini. Iya, jadi pemerintah membantu teman-teman memberikan harapan melalui fasilitas yang diberikan kepada mereka untuk mempromosikan produknya. Bicara mengenai produk nih Pak Willy nih, ini cukup menarik sekali. Tadi banyak sekali para pengunjung juga yang bertanya-tanya, oh ada coklat kemudian. Nah kalau di Jawa Timur sendiri yang melalui Biro Perekonomian Setda ini, apa nih yang sekarang lagi gencar nih Pak? Yang lagi gencar-gencarnya nih dipromosikan? Kalau gencar sekarang ini sih belum ada ya, karena masih pemulihan. Masih terbatas itu tadi ya? Betul, tetapi kalau makanan minuman itu masih tetap berjalan. Produk-produk yang seperti ini, tas kulit, terus aksesoris, itu sekarang ini kan masih merambah. Pola perubahan konsumen yang terjadi itu seperti apa pada masa pandemi. Karena mereka belum tentu seperti sebelumnya, karena masyarakat bisa nge-mall dengan bebas, mereka bisa beraksi dengan semua aksesoris yang ada. Sekarang aja masih terbatas orang yang nge-mall. Maka teman-teman masih melihat peluang-peluang apa sih keinginan dari konsumen itu ya melalui pameran offline ini, tetapi mempromosikan produknya tidak hanya offline, juga dengan online. Baik, ini mungkin saya jadi penasaran sama produk-produk yang dibawa. Ini salah satu brand yang mungkin para pengunjung di sini juga sempat melihat tadi ya, sempat jalan-jalan di sini. Ada beberapa brand nih Pak yang hadir di sini Pak. Mungkin bisa ceritakan. Ini ada
kulit kreasindo dari Surabaya. Ini Surabaya Pak ya? Betul, ada Oke. batik Budar itu. Batik Budar, Budar, Mojokerto. oke, Mojokerto. Betul, Ini dia. aksesoris ini ada 2 dari Surabaya. Cantik aksesoris Buroni sama Bu Iva Sugiyarti. Betul, ini cincin yang saya pakai itu termasuk dari sana beliau. Betul. Saya dulu waktu itu dapatnya bukan pada pameran ini. Dan ini sangat berbeda, unik sekali. Dapatnya di mana, Mas? Dapatnya waktu itu pameran di Semarang. Oh, di Java Mall mungkin. Ya, di sana. Oke. Kemudian apa lagi nih, Pak? Coklat yang cukup Coklat. menarik juga ya. Ada Coklat dari batu. Ini juga ada coklatnya yang diambil dari Gunung Kidul juga itu. bahan bakunya dari Bahan Gunung bakunya. Kidul. Betul. Berarti ini istilahnya berkolaborasi ya, Pak ya? Kolaborasi. Tidak, bahan baku tidak hanya berasal dari Jawa Timur saja, tapi dari daerah lain begitu ya, Pak? Betul. Oke. Sebenarnya dukungan dari Biro Perekonomian Setda ini sejauh mana sih Pak untuk mereka-mereka ini Pak? Sebetulnya banyak dukungan yang kita lakukan agar teman-teman bisa bergeliat lagi. Salah satu contohnya ya ini fasilitas pameran berupa stand yang diberikan kepada mereka agar digunakan secara optimal dalam memasarkan produknya. Betul. Ini cukup ya walaupun di masa-masa seperti ini terbatas, tetapi ini menurut saya bisa jadi inspirasi teman-teman UKM yang lain untuk terus giat ya Pak ya. Betul. Ada celah seperti ini sebaiknya memang harus dimanfaatkan. Betul, karena kalau saya selalu bilang sama teman-teman itu pantangannya menjadi pelaku usaha itu cuma satu. Apa itu Pak? Pantang menyerah. Pantang menyerah itu adalah Iya. pantangannya. Yes. Oke. Jadi kalau misalnya Anda saat ini sedang berada di Jogja Smart Expo 2021, Anda langsung bisa berkunjung ke standnya. Jadi ini bersama dengan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur. Banyak sekali program-program yang ternyata juga dicanangkan yang dari dinas tersebut Pak. Mungkin bisa diceritakan juga nih yang sekarang. Kalau secara teknis yang namanya biro itu sebagai koordinator ya. Kalau program banyak di dinas teknis seperti dinas koperasi, dinas perdagangan. Nah, di situ mereka mencetak baik startup maupun startup-nya. Jadi kalau Biro Perekonomian itu sebagai koordinatornya, jadi nggak terlalu banyak sih kegiatan yang dilakukan. Juga saya infokan juga bahwa saya di Biro Perekonomian juga bersama teman-teman UMKM ini mendirikan sebuah koperasi bagi teman-teman UKM dalam membantu memasarkan produk yang dihasilkan. Karena menurut saya bahwa koperasi itu sebetulnya sangat seksi. Mereka itu sudah merupakan gambaran dari marketplace itu sendiri. Tetapi bagaimana cara kita mengkonsep dan membranding koperasi ini agar koperasi ini lebih dikenal oleh masyarakat luas dan banyak pelaku usaha itu harusnya tergabung di dalam sebuah korporasi. Oke, baik. Kemudian secara umum nih kalau kita jalan-jalan ke Jawa Timur Pak, rekomendasi nih sekarang kemana nih untuk bisa dapatkan produk-produk unggulannya nih kayak kerajinan dan sebagainya nih? Nah, produk unggulan yang kerajinan yang bagaimana dulu? Oke, apapun berarti kalau jawabannya seperti itu apapun ada ya ternyata ya? Apapun ada. Apapun ada. Tinggal spesifiknya di mana dulu. Oke, mau kayu. Kayu ada. Oke. Itu bisa ke Ngawi. Oke, daerah Bisa ke Ngawi betul. hutan, karena yang mendekati dengan kehutanan. Hutan-hutan ya. Betul, di hutan. Itu bahan bakunya kan dekat mereka. Kalau perkebunan, batu kalau batu ini tadi coklat ya Pak. Kalau dulu kan batu terkenalnya hanya apel saja ya. Iya. Sekarang kan sudah ternyata tidak hanya apel saja Pak. Betul. Kota Batu. Kalau Kota Batu mau apanya dulu? Kalau makanan minuman saya referensikan ya banyak sih sebetulnya. Tapi kalau mau yang produknya milenial banget, coklat sama kalau minuman itu ada batu bule itu. Batu bule? Ya. Oke. Apa tuh Pak batu bule? Saya jadi penasaran. Itu kan orang-orang kimia yang bisa menjelaskan. Jadi sistemnya itu seperti mereka membuat wine. Jadi kalau mau minta minumannya mesti ditanya yang sudah saya simpan berapa tahun. Itu. Ini ya seperti wine kan kalau semakin lama semakin enak. Ini juga begitu ya? Tapi maksimal yang mereka punya waktu itu sih 5 tahun Mas ya. Batu bule? Batu bule nama produknya. Berupa minuman? Berupa minuman. Berupa minuman ya. Jadi silahkan penasaran bolehlah. Kemudian saya penasaran juga kembali lagi ke ini nih UKM-UKM yang berada di bawahnya si Biro Perekonomian ini Pak.
Mungkin Bapak bisa cerita profil dari mereka, apalagi nih? Kalau saya bilang bahwa UKM di bawah Biro Perekonomian itu tidak, UKM itu di bawah pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada Betul. di Jawa Timur, Ya. dibina oleh masing-masing dinas teknis yang menangani. Oke. Jadi kita banyak sih sebetulnya UKM sesuai dengan kompetensi mereka, maka dinas itu akan kebanyakan meng-skill up mereka. Oke, kebetulan memang di sini beberapa saja ya Pak. Beberapa betul. saja yang hadir di sini. Oke, baik. Yes, itu dia obrolan kita hari ini. Kalau misalnya Anda ingin lebih kenal lagi tentang ini dia Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur, dan kebetulan tadi hadir juga Kasubag Analis Ekonomi ya Pak ya? Mikro. Yes, Bapak Wahyu Ilham ya tadi sempat Betul. hadir di sini juga. Iya. Mungkin kalau misalnya Anda pengen bincang-bincang hari ini masih ada kayaknya ya? Masih ada. Masih ada, silakan bisa ke standnya di sana ya Pak ya? Betul. Yes, oke. Iya. Itu dia, jadi kalau mau berkomunikasi biasanya apa sih Pak yang saya sebenarnya masih penasaran kalau kita bicara mengenai apalagi produk-produk yang ada di hadapan kita ini. Ini sudah sejauh mana nih Pak kalau yang ini Bapak tahu? Sejauh mana ini bisa dijangkau oleh masyarakat nih? Karena sekarang, apalagi sekarang online ya Pak ya? Kalau tanya sejauh mana bisa dijangkau adalah sedekat jari. Sedekat jari, ya itu dia. Anda bisa menggambarkan sendiri tentunya ya? Betul, cari aja di IG. Ya, tinggal pokoknya Cari gimana aja di kekuatan Anda untuk pengen tahunya Betul. udah bisa bisa dilakukan hanya dengan jari. Betul. Begitu langsung deh itu dia. Betul. Tapi memang kayak gitu kan memang perlu pancingan, makanya kita promosikan ya Pak ya. Betul. Yes, ini salah satunya ada produk yang cukup menarik yaitu Modco. Ini fine coklat. Beberapa varian hadir di sini banyak sekali yang tadi saya lihat ada yang kadar coklatnya itu berapa persen semuanya ada di situ ya. Baik, kemudian tas-tas ini juga dan juga kerajinan-kerajinan nggak kalah dari daerah-daerah lainnya. Anda bisa berkunjung ke stand yang ada di sebelah barat sana. Baik, terakhir Pak Willy mungkin akan disampaikan untuk para pengunjung Jogja City Mall sore hari ini. Baik, untuk pengunjung Jogja City Mall, jadi kami di sini ada untuk panjenengan semuanya. Jadi kami akan memenuhi keinginan-keinginan dan harapan panjenengan dalam hal pemuasan produk yang panjenengan inginkan. Silakan datangi ke acara ini. Selain itu, khususnya juga untuk teman-teman UMKM, jangan pernah menyerah, selalu berjuang, karena di dalam kesusahan itu selalu ada kesempatan. Yes, setuju sekali. Karena Jadi di dalam kesulitan selalu ada peluang di situ. Oke. Yes, itu dia obrolan kita bersama dengan Bapak Welly Trilaksono. Ini perwakilan dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur. Pak, ke Jogja sudah berapa hari nih? Ke Jogja tadi malam datang. Tadi malam. Ya hujan. Belum sempet jalan-jalan kemana gitu ya Pak ya? Atau memang, sudah? Memang tujuannya bukan jalan-jalan sih. Tugas ya? Iya, mendampingi teman-teman agar bersemangat lagi dalam menjual produk. Seperti ini tadi saya sampaikan sedikit ya. Teman coklat tadi bilang, Pak, mindset di Jogja ini mereka tanya, loh coklat kok pahit ya? Coklat Gitu. kok pahit? Betul. Tidak hanya di Jogja sebenarnya, mindset tentang coklat itu adalah manis. Betul. Iya kan, di mana-mana kan? Betul, makanya tadi saya bilang sama Modco, itu yang salah bukan konsumen, tetapi yang salah yang mengedukasi. Nah, Edukasi konsumen, saya bilang. berarti tugasnya nih kita nih yang punya produk-produk ini nih ya, challenge ya Pak ya, Challenge. tantangan ya. Jadi diedukasi mereka agar paham. Betul. Memang agak sulit karena biasanya yang ngomong gitu makan coklatnya itu dari kecil. Di kecil udah dicekokin ya. Iya, dicekokin bahwa mereka beli coklat itu manis. Nah, jadi di mana sudah termindset di dalam otak mereka Ya. bahwa coklat pasti manis. Kena original coklat, mereka tentu kaget. akan bergeliat kok. Oke. Kok Kok apa coklat coklatnya kok pahit kan gitu, gitu. ya. Oke. Iya. Mungkin ini dia
coklat yang sesungguhnya Anda bisa. Kenapa ini salah satu yang diedukasi dan juga justru menjadi sebuah keunggulan ya Pak ya. Betul. Bahwa original itu, satu lagi bahwa makan coklat itu bisa bikin gemuk atau mungkin juga bikin kita memunculkan penyakit, belum tentu, tergantung juga ya iya, kan. itu yang harus diedukasi kepada konsumen gitu. Baik, terima kasih Pak Willy Trilaksono, selamat bertugas kembali ya Pak ya. Terima kasih Mas. Baik, dan kita masih ada di Jogja Smith Expo 2021. Setelah ini saya akan kedatangan tamu berikutnya, yaitu nanti ada dari Dinas Peternakan Provinsi, masih dari Jawa Timur. Ada cerita menarik apa dari produk-produk yang hadir di sana dan juga potensi yang dimilikinya. Jangan kemana-mana, tetap di Jogja Smith Expo 2021.